Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi alel ganda, di mana anggota dari Kelompok 4, saya sendiri, Lisanul Ulya Fatri, sebagai moderator, dan Maulidia Fitri sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian alel ganda. Alel didefinisikan sebagai anggota dari sepasang gen yang memiliki pengaruh berlawanan. Sementara alel ganda adalah beberapa alel lebih dari satu gen yang menempati lokus sama pada kromosom homolognya. Sekalipun tidak ada satupun makhluk diploid yang mempunyai lebih dari dua macam alel untuk tiap faktor. Bila terdapat sepasang alel dalam satu lokus, maka disebut alel tunggal. Bila terdapat lebih dari satu pasang alel dalam satu lokus, maka disebut alel ganda. Penyebab timbulnya alel ganda adalah gen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa alel ganda mempengaruhi keturunan sifat seperti warna rambut, warna kulit, tinggi badan, dan sebagainya. Alel ganda terjadi karena timbulnya mutasi gen. Namun, gen yang bermutasi tidak selalu menghasilkan varian yang sama. Contohnya, gen A bermutasi menjadi A1 atau A2 atau A3, yang masing-masing menghasilkan fenotip atau tampak luar yang berlainan. Dengan demikian, mutasi gen A dapat menghasilkan 4 macam varian, sedangkan anggota alelnya bukan hanya 2, tetapi ada 4, yaitu A, A1, A2, dan A3. Alel yang anggotanya lebih dari 2 disebut alel ganda. Yang kedua yaitu alel ganda pada manusia, atau golongan darah. Alel ganda yang paling mudah dan paling nampak bagi manusia adalah dalam sistem golongan darah. Berikut ini dijelaskan 3 macam sistem penggolongan darah. Yang pertama yaitu sistem golongan darah ABO. Meskipun menghasilkan banyak sekali macam golongan darah, sebenarnya berasal hanya dari 2 alel dominan, A dan B, serta alel resesif, O. Menurut Campbell, golongan darah seseorang mengacu pada karbohidrat alel yang dominan. Misalnya, sel darah seseorang dengan golongan darah A kemungkinan memiliki karbohidrat A. Golongan darah B kemungkinan memiliki karbohidrat B. Golongan darah AB kemungkinan memiliki karbohidrat A dan B. Serta golongan darah O kemungkinan tidak memiliki keduanya. Hubungan antara alel IA dengan IB bersifat kodominan dan keduanya bersifat dominan terhadap alel IO. Genotip pada sistem golongan darah ABO serta antigen dan antibodinya. Golongan darah A, genotipnya IA-IA atau IA-IO. Antigen dalam eritrosit antigen A, antibodi dalam serum anti-B. Atau IBIO, antigen dalam eritrosit antigen B, antibodi dalam serum anti-A. Golongan darah AB, genotip IA-IB, antigen dalam eritrosit antigen A, antibodi dalam serum tidak ada. Golongan darah O, genotip IO-IO, antigen dalam eritrosit antigen B, antibodi dalam serum anti-A dan anti-B. Dari tabel di atas dapat diketahui gen IA dominan terhadap IO, gen IB dominan terhadap IO, gen IO bersifat resesif. Setelah melalui banyak penyelidikan, akhirnya pada tahun 1925, F. Bernstein menegaskan bahwa antigen-antigen itu diwariskan oleh 3 alel dari sebuah gen. Ini disebutkan gen I, sedangkan alel-alelnya ialah IO, IA, dan IB. Alel IO adalah resesif terhadap IA dan IB, akan tetapi IA tidak dominan terhadap IB. Demikian pula sebaliknya, IB tidak dominan terhadap IA. Produk tertentu dari gen I ialah suatu molekul protein atau isoagglutinin yang terdapat pada permukaan sel darah merah. Orang yang memiliki alel IA mampu untuk membentuk antigen A, sedangkan yang memiliki alel IB mampu untuk membentuk antigen B. Orang yang tidak memiliki alel IA maupun IB, melainkan hanya memiliki alel I saja, maka ia tidak akan memiliki antigen A maupun antigen B. Interaksi antara alel-alel IA, IB, dan IO menyebabkan terjadinya 4 fenotip atau golongan darah O, A, B, dan AB. Golongan darah atau fenotip O, antigen eritrosit tidak ada, alel dalam kromosom I, genotip II. Golongan darah atau fenotip A, antigen dalam eritrosit A, alel dalam kromosom IA, genotip IA-IA atau IA-I kecil. Golongan darah atau fenotip B, antigen dalam eritrosit B, alel dalam kromosom IB, genotip IB-IB atau IB-I kecil. Golongan darah atau fenotip AB, antigen dalam eritrosit A dan B, alel dalam kromosom IA dan IB, genotip IA-IB.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Maulidia Fitri. Kepada Maulidia dipersilakan. Yang kedua, sistem golongan darah MN. Penggolongan sistem MN ini dilakukan berdasarkan reaksi antigen antibodi. Kontrol gen pada golongan darah sistem MN tidak berupa alel ganda, tetapi dalam hal ini hanya ada sepasang alel yaitu IM dan IN yang bersifat kodominan. Terdapat 3 macam fenotip yang dimunculkan oleh 3 macam genotip masing-masing golongan darah M, yaitu IM, IM, golongan darah MN, IM, IN, dan golongan darah N, IN, IN. Serum atau plasma darah orang tidak mengandung anti-M dan anti-N. Berhubung dengan itu, golongan darah sistem MN tidak penting untuk keperluan transfusi darah karena tidak ada bahaya penggumpalan darah. Yang ketiga yaitu sistem golongan darah RH. Pada mulanya, Landsteiner menyimpulkan bahwa penurunan golongan darah ini dipengaruhi oleh suatu gen yang terdiri dari 2 alel, yaitu R besar dan R kecil, di mana R besar dominan terhadap R kecil. Dikenal 2 macam golongan darah, yaitu RH+ dan RH-. RH+ memiliki antigen RH pada permukaan eritrositnya. Genotip R besar dan R besar R kecil. RH- tidak memiliki antigen RH, genotip R kecil. Penelitian oleh Wiener mengemukakan bahwa golongan darah RH ditentukan oleh satu seri alel ganda yang terdiri dari 8 alel, yaitu RH+, alelnya R besar, R besar, R besar, dan R besar, RH-, alelnya R kecil, dan R kecil. Berdasarkan ada tidaknya antigen RH, maka golongan darah manusia dibedakan atas 2 kelompok, yaitu yang pertama orang RH positif. Berarti darahnya memiliki antigen RH yang ditunjukkan dengan reaksi positif atau terjadi penggumpalan eritrosit pada waktu dilakukan tes dengan anti-RH atau antibodi RH. Yang kedua, orang RH negatif. Berarti darahnya tidak memiliki anti-RH yang ditunjukkan dengan reaksi negatif atau tidak terjadi penggumpalan saat dilakukan tes dengan anti-RH atau antibodi RH. Yang C, yaitu alel ganda pada hewan atau warna bulu pada kelinci. Alel ganda pada hewan misalnya pada gen warna bulu kelinci. Gen warna bulu kelinci memiliki 4 alel, yaitu C besar, C kecil CH, C kecil H, dan C kecil. Alel-alel tersebut memiliki urutan dominasi, yaitu C besar paling dominan, C kecil CH lebih dominan dari C kecil H, dan C kecil H lebih dominan dari C kecil. Dan C kecil paling resesif. Kelinci yang memiliki alel C besar akan memiliki warna rambut abu-abu tua. Sementara kelinci dengan alel C kecil akan bersifat albino. Kombinasi antara alel-alel C kecil CH, C kecil H, dan C kecil akan menghasilkan kelinci dengan warna-warna intermediate, yaitu warna abu-abu perak, warna abu-abu muda, dan warna putih dengan warna hitam di bagian ujung-ujung kaki, telinga, hidung, dan ekor. Berikut gambar alel ganda pada penentuan warna bulu kelinci, yang mana terdapat warna kelinci ada 4 macam, yaitu C kecil warnanya yaitu albino, C kecil H Himalayan, C kecil CH Sinsila, dan C+ Wildtype. Alel ganda pada bulu kelinci adanya 4 alel yang sama mempengaruhi warna bulu dan berada pada lupus yang sama. Warna bulu kelinci dengan gen W memiliki beberapa alel yang berturut-turut dari yang dominan, yaitu C besar plus C besar CH, C kecil H, dan C kecil. Yang mana gen C plus fenotip kelabu, gen C besar CH fenotip kelabu muda atau sinsila, gen C besar H berfenotip Himalaya yaitu berwarna putih dengan ujung hidung, ujung telinga, ekor, dan kaki berwarna kelabu gelap, dan gen C besar berfenotip albino atau tak berpigmen. Mana keterangannya, yaitu yang pertama kelabu dominan terhadap ketiga warna yang lain atau kelabu muda, Himalaya, dan albino. Yang kedua, kelabu muda dominan terhadap Himalaya dan albino. Yang ketiga, Himalaya dominan terhadap albino. Nah, yang keempat, albino adalah gen resesif. Kemungkinan genotipnya sebagai berikut. Genotip kemungkinan kelabu normal C besar
plus C besar CH, C besar plus CH, C besar plus C besar. Yang kelabu muda atau sinsila dengan C besar CH, C besar CH, C besar CH, C besar H, C besar CH, C besar. Himalaya, C besar H, C besar H, C besar H, C besar. Dan albino, C besar C besar. Contoh soalnya yaitu seekor kelinci sinsila heterozigot yang disilangkan dengan kelinci Himalaya heterozigot akan memperoleh keturunan albino. Itu lihat persilangan berikut yang mana P-nya C besar CH, C besar sinsila disilangkan dengan C besar H, C besar Himalaya. Mana gametnya itu C besar CH, C besar H, maka hasilnya C besar dan C besar. Maka dibuatkan dalam bentuk tabel dan menghasilkan dua sinsila, satu Himalaya dan satu albino.